Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Jadi saya larang, Nah, nanti ini ada apa-apa. narasi inilah yang seolah-olah masyarakat Palembang itu buruk. Tadi aku tinggalin sebentar ke toilet, tiba-tiba rendangnya hilang gitu. Seolah-olah masyarakat Palembang itu nyuri gitu. Saya yakin acara yang seberantakan ini, yang manajemennya amburadul seperti ini, kalau dilaksanakan di luar Palembang pun akan terjadi hal yang sama. Jadi bukan karena daerah Palembangnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasannya cukup berbeda. Ini bukan masalah penyimpangan akidah atau yang semacamnya. Ini masalah rendang yang lagi viral. Jadi Willy Salim itu sampai dikutuk oleh Kesultanan Palembang karena kontennya yang dianggap menghina masyarakat Palembang. Ya, coba kita lihat dulu nih ya kutukannya seperti apa. Atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Demikian maklumat sikap ini disampaikan agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Palembang, 24 Maret 2025. Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV dari Muhammad Fawaz Diraja SHMKN. Oh, jadi Willy Salim dikutuk oleh Kesultanan Palembang dan diharamkan ke Palembang selamanya, seumur hidupnya. Saya sendiri awal melihat kasus ini, saya nggak menyangka kalau ini akan menjadi sebesar ini kasusnya ya, karena sampai Kesultanan pun ikut serta berbicara, bahkan mengeluarkan kutukannya dan mengharamkan Willy Salim ke Palembang selamanya. Selain itu juga terlihat Ustadz Abdul Somad juga ikut berbicara. Tidak mungkin rendang sebanyak itu, apinya kecil. Menurut ilmu perendangan, itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Apinya mesti besar. Apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan, itu memang namanya rendang konspirasi. Orang Palembang wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang berbicara mengenai problem Willy Salim ini. Hal yang dipersoalkan dari Willy Salim ini dianggap menyebarkan narasi-narasi buruk tentang warga masyarakat Palembang. Contohnya seperti rakus, kemarau, ya seolah-olah warga Palembang ini nggak bisa diatur lah gitu. Coba kita lihat dulu aja ya video Willy Salim yang dianggap bermasalah. Ini saya sudah di TikToknya Willy Salim, ada 2 video yang masak rendang ya. Kita putarkan dulu yang pertama. Masak rendang kami 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Bubur rendang. Kok wanginya. Udah jam 7 malam tapi dagingnya belum masuk. Aduh. Ini udah jam 7 malam. Apa? Nah, di sini udah jam 7 malam, dagingnya belum mateng ya. Jam 12 malam selesai. Oh iya. Ayo masukin daging. Ada yang bilang mungkin jam 12 malam selesainya. Ayo. Nah, ini jam 7 lewat ini ya. Dagingnya baru dimasukin semuanya. Alhamdulillah. Dagingnya baru masuk nih. Kesana dulu bentar ya. Pergi ke toilet sebentar. Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba. Nah, ini yang jadi masalah nih. Pergi ke toilet sebentar, tiba-tiba. Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Dari video pertama ini aja sebenarnya kita udah bisa lihat. Di sini ada kesalahan besarnya Willy Salim, yaitu masalah manajemen, mengatur acara. Baik itu pengaturan waktu, pengaturan metode memasaknya, dan lain-lainnya ya. Karena ini jam 7 malam baru dimasukin. Nih, jam 7 malam. Apa? Jam 12 malam selesai. Ada yang bilang jam 12 malam mungkin baru selesai. Jadi jam 7 malam itu baru dimasukkan daging rendangnya. Sedangkan masak daging rendang itu memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi dari sini aja kelihatan kesalahan Willy Salim itu masalah manajemen waktunya ya.
Coba kita lihat lagi video yang kedua. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Jadi saya larang, Nah, nanti ini. ada apa-apa. Narasi inilah yang seolah-olah masyarakat Palembang itu buruk. Tadi aku tinggalin sebentar ke toilet, tiba-tiba rendangnya hilang gitu. Seolah-olah masyarakat Palembang itu nyuri gitu. Belum masak. Masih. Dengar dulu. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Jelas ya, dari dua video itu kita bisa melihat betapa buruknya pengaturan waktu dari acara tersebut. Karena jam 7 malam itu rendangnya baru dimasukin semua ke dalam kualinya. Dan itu kalau ditunggu matang mungkin jam 12 atau jam 1 baru selesainya. Nah jam 12 malam ya kasihan banget masyarakat Palembang nungguin sampai segitu lamanya ya. Memang lebih tepat rendang itu diberikan secepatnya walaupun belum matang gitu. Tapi karena memang kepentingan kontennya Willy Salim mau bikin heboh seolah-olah rendang ini hilang gitu ya. Seolah-olah rendang ini lenyap begitu saja. Padahal rendang itu nggak hilang. Rendang itu memang diambil oleh masyarakat Palembang. Ada videonya kok yang beredar di sosial media bagaimana situasi chaos ya. Bagaimana situasi amburadul berantakan warga masyarakat Palembang itu berbondong-bondong mengambil rendang tersebut. Video ini menjadi fakta jelas bahwa memang benar masyarakat Palembang lah yang mengambil rendang tersebut. Ada yang bawa ember, ada yang bawa baskom, ada yang bawa segala macam wadah lah. Berbondong-bondong mereka mengambil rendang itu. Dari sini juga kita bisa lihat selain manajemen waktu yang begitu buruk dari acara ini, juga keamanan dan ketertibannya yang buruk sekali sehingga menimbulkan chaos seperti ini. Satu hal yang harus teman-teman ketahui, masyarakat Palembang berbondong-bondong mengambil rendang itu atas dasar instruksi dari tim Willy Salim. Jadi bukan sembarangan ngambil gitu aja. Karena memang kalau menunggu matang nggak akan mungkin sampai jam 12 malam orang mau nungguin gitu ya. Kasihan juga orang-orang di sana sampai harus nunggu jam 12 malam. Akhirnya solusi terakhirnya ya sudah ambil saja rendang itu sebelum matang. Rendang itu dibuat jam 7. Ya. Berarti jam berapa akan selesainya itu? Ya kalau apinya kecil sedikit, Kecil apinya? kecil, ya lama lah subuh masaknya. Karena ya mereka lama nunggu. Berhubung ada pihak Willy Salim menyuruh ngembek, ya mereka ngambil. Pihak Willy Salim nyuruh? Ya. Cak mana itu? Karena posisi apinya kecil, ya enggak, sudah dibilang oleh warga. Mungkin subuh masaknya, mungkin sahur. Mungkin karena mereka capek, apa gimana, ya disuruhnya lah ngambil. Cak mana itu statement dari pihak Willy Salim? Ya nggak apa-apa, ambil aja ujinya sampai berbut gitu. Yang seperti wadah, kantong asoy, box itu udah ada di bawah kuali, udah disiapin untuk ngambil rendang itu. Yang jadi masalah kenapa Willy Salim kaget menggiring narasi seolah-olah rendangnya hilang gitu ya dalam 1 menit. Padahal nggak hilang, memang dia sendiri yang nyuruh ngambil. Karena kalau itu ditunggu matang lama banget. Saya yakin acara yang seberantakan ini, yang manajemennya amburadul seperti ini, kalau dilaksanakan di luar Palembang pun akan terjadi hal yang sama. Jadi bukan karena daerah Palembangnya nih, oh jadi begini-begini. Kalau dilaksanakan di luar Palembang nggak begini. Ya nggak begitu konteksnya. Ini bukan masalah karena Palembangnya, tapi ini karena masalah manajemennya yang berantakan. Dan mungkin juga Willy Salim sebenarnya nggak ada niat untuk menghina Palembang, ya kan? Saya yakin juga tuh Willy Salim nggak ada niatan menghina Palembang. Ini terjadi hanya karena keteledorannya Willy Salim beserta timnya. Maka penyelesaian yang terbaik menurut pandangan saya, teman-teman mau setuju atau tidak dengan pandangan saya terserah. Tapi kalau menurut saya penyelesaian yang terbaik adalah saling memaafkan saja satu sama lain. Udahlah, nggak usah pakai jalur hukum segala, nggak usah juga pakai kutukan-kutukan. Sudah saling memaafkan saja satu sama lain. Willy Salim itu walaupun kebutuhan konten, tapi ada hal baik yang dilakukan di sana, memberi makan, memberi hiburan, dan lain-lainnya. Hanya saja caranya yang salah, manajemennya yang amburadul, akhirnya berujung jadi seperti ini. Begitupun juga masyarakat Palembang marah-marah, menjaga harkat martabat orang-orang Palembang itu juga bukan sesuatu yang salah. Wajar saja masyarakat Palembang ini marah karena keteledoran Willy Salim itu sendiri. Tapi garis besarnya adalah tidak ada maksud secara sengaja menjelek-jelekkan masyarakat Palembang. Maka saling memaafkan itulah solusi yang jauh lebih baik. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.